Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Baik, tidak hanya mengandalkan BUMN, juga sudah melibatkan dari pihak swasta. Tapi dari sisi ketertarikan seperti apa, Pak? Mungkin dari sisi regulasi, insentif, apakah ini juga dipersiapkan untuk menarik magnet pihak swasta untuk ikut terlibat, sehingga upaya yang dilakukan, percepatan yang dilakukan bisa berjalan dengan maksimal, Pak Komaydi? Betul, masalahnya betul ya ada di sana, Mas David. Masalahnya ini adalah di keekonomian proyek ya. Proyek kilang rata-rata disebutkan bahwa IRR-nya lebih rendah dibandingkan proyek di hulu migas maupun di sektor energi yang lain, sehingga seringkali proyek ini harus disertai dengan pemberian insentif investasi maupun insentif perpajakan ya, Mas David. Nah ini pula kalau saudara-saudara sekalian atau publik ingin tahu kenapa kok Pertamina akan menggandeng Saudi Aramco kemudian mundur, Kuwait mundur, terus kemudian Iran juga pernah akan gabung ke Pertamina juga mundur. Itu problem utamanya karena mereka meminta insentif fiskal, Mas, yang kemudian teman-teman di Kementerian Keuangan menilai insentif fiskal yang diminta belum bisa diberikan karena mungkin terlalu berdampak serius terhadap target penerimaan negara, terutama dari penerimaan perpajakan. Nah ini yang perlu dikonstruksikan oleh pemerintah, kira-kira akan mengambil pola yang mana di dalam mengembangkan industri kilang di dalam negeri, Mas David. Baik, apa dampaknya ketika insentif fiskal ini diberikan? Tadi juga Anda sebutkan ini sangat berdampak kepada keuangan negara. Seperti apa dampaknya, Pak Komaydi? Betul, kalau insentif diberikan, kalau kilang ini kan misalkan ada salah satu usulan yang saya ketahui, Mas, mereka minta pembebasan pajak selama 15 bahkan sampai 25 tahun pertama sejak mereka operating. Nah ini kan tentu sampai periode itu ada pajak-pajak tertentu yang nggak bisa ditarik atau diterima oleh negara agar industri kilang bisa berjalan. Nah ini kemudian yang perlu analisis biaya dan manfaatnya dari teman-teman Bappenas misalnya untuk menghitung ya, Mas. Jadi di teman-teman Menko, misalkan Menko Perekonomian dihitung, kalau misalkan pajak didapatkan manfaatnya seperti ini, tetapi biayanya katakanlah kilangnya nggak jalan. Tapi kalau kilang jalan, manfaat ekonomian atau multiplier efeknya nanti bisa dihitung, penerimaan pajak dari ekonomi yang bergerak berapa, sehingga dia cukup worth it tidak dengan kompensasi pajak yang hilang tadi atau yang diminta insentifnya. Kalau memang masih cukup worth it di dalam katakanlah periode pembebasan pajak selama 25 atau 30 tahun, saya kira tidak ada masalah ketika kebijakan itu diambil, tapi perlu basis hitung-hitungan yang jelas, Mas. Baik, Pak Komaydi, waktu kita cukup.